Ya, sebelum kita mulai pembacaan kita siang hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih siang hari ini kami kembali bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kami setiap pribadi. Hingga siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali komunitas perempuan baca Alkitab bersama-sama untuk melanjutkan pembacaan kami siang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan singkapkan rahasia ilahi-Mu Tuhan, sehingga apa yang siang hari ini kami baca dan kami dengar biarlah menjadi satu pedoman dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa intimidasi apapun Tuhan, sehingga tidak mencuri kemuliaan firman-Mu siang hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan melingkupi kami Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya. Amin. Ini Kak Joli ada yang beberapa menyimak ini Kak. Iya, jadi Bu Yohana sama Bu Sandra, sisanya kita. Nanti Iya, iya. Ikut aja deh Bu, nggak apa-apa ikut aja. nanti yang lain nyusul. Aku ikut aja. Oke, nanti yang lain Ikut aja Bu, Jo ya. Iya, nanti Nggak yang lain apa-apa baca aja. nanti yang lain yang Oh, iya. masuk yang dibuat terakhir ya Ida ya. Saya tulis dulu Ya. Imamat berapa? 13 ya? 13. 13 sampai 15. Ini 55 ayat ya Kak, soalnya banyak. Saya lihat ayatnya banyak Kak. Baik-baik. Ayat. Ya. Oke, urutannya. Nanti saya bagi menurut layar saya ya Kak. Oke. Lalu Pertama mulai dari Kak Joli. oke. Kak Joli terus Ibu Nace, Hmm. Ibu Dede. Dede ini Ibu Dede. Dede ya, Dede bukan DP. Iya. Oke. Terus oh Ibu Sandra nyimak ya. Hmm. Ibu Sofi, Hmm. Ibu Yohana, Hmm. Kak Evi. terus Bu Evi. Baru terakhir Ida ya. Ya, terakhir saya Kak. Nah, nanti kalau ada yang lain masuk, itu yang terakhir ya Ida ya. Oke, Ya, ya, siap. bacain ya. Baik, Imamat 13 ayat 1 sampai 5. Penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. 2. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau pano yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. 3. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. 4. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. 5. Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Amin. Ayat 6 sampai 10. Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil, orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. 7. Tapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia meminta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia meminta diperiksa untuk kedua kalinya. 8. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. 9. Apabila seorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. 10. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu. Amin. Ayat 11 sampai 15. Maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia.
karena orang itu memang sudah najis. Ayat 12, jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam. Ayat 13, dan kalau menurut pemeriksaannya, kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Ayat 14, tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Ayat 15, kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis, dan itu penyakit kusta. Amin. 16, atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Ayat 18, apabila pada kulit seseorang ada darah yang telah sembuh, ayat 19, tetapi di tempat darah itu timbul bengkak yang putih atau panu yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Ayat 20, kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kustalah yang timbul di dalam darah itu. Amin. Ayat 21, tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. 22, dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. 23, tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. 24, dan apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih, kemerah-merahan atau putih. Ayat 25, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul dari dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Amin. Bu Evi, Di unmute Kak E. Oh ya, sorry. Ayat 26, tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih, dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi dia. Kalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Ayat 28, tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. 29, apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut. 30, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Amin. Ayat 31 sampai 35. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. 32, pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit. 33, maka orang itu harus bercukur hanya tempat kudis itu dan tidak boleh dicukurnya, lalu imam harus mengurung orang yang
kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. 34. Kemudian pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. 35. Maka jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir. Amin. Saya ya? Iya, Bu Eka. Oke. 36. Dan menurut pemeriksaan imam, kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning. Memang orang itu najis. 37. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap, dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh, dan orang itu tahir. Dan imam harus menyatakan dia tahir. 38. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yaitu panau yang putih, imam harus 39. Imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. 40. Apabila rambut kepala seseorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Amin. Ayat 41. 41 sampai 45. Tidak, Dona. Oh, Ada iya. Dona ya? Ya. Iya. 41, jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. 43. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih, kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit. 4. Maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Amin. Bu Leni. Ya. Enam, Maya kan sorry, ya betul ya. Selama yang itu ya, memang ya nanti Maya harus tinggal. Halo Bu Leni, suaranya Bu. Halo, udah. Halo, Iya, tes. Sudah. Oke. Sorry di kantor, sorry. 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. 47, apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan. 48, entah pada binatang, pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit. 49, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. 50, kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Amin. Saya ya. 51. Pada hari yang ketujuh, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsing, atau benang pakan, atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali. Dan barang itu najis. Ayat 52. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Ayat 53. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu. 54. Maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu.
Lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Ayat 55, kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis. Dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Amin. 56. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. 57. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. 58. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci, sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. 59. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba, atau lenan, atau pada benang lungsian, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Imamat 14 ayat 1. Tuhan berfirman pada Musa. Amin. Ayat 2 sampai 7. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Ayat 3. Dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. 4. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Juga kayu aras, kain kirmiji, dan hisop. 5. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. 6. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmiji, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. 7. Kemudian ia harus memercikkan 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Amin. Ayat 8, orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu, ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Ayat 9, maka pada hari yang ke-7, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. 10. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. 11. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 12. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 13, domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih kurban menghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Ayat 14, imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Ayat 15, imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1
log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ayat 16, ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Ayat 17, dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada kanannya di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Amin. 18. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. 19. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan perdamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. 20. Imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. 21. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan perdamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban saja dari 1 log minyak. 22. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekedar kemampuannya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor menjadi korban bakaran. Amin. 23. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahiran kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 25. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan. 26. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. 27. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 28. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhkannya pada kepala orang yang ditahirkan supaya diadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. 30. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya. 31. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. 32. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Amin. Bu Eka. 33. Ya. 33. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu. 35. Maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. 36. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu. Dan sesudah itu barulah imam datang
untuk memeriksanya. 37. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan daging itu. Amin. 38. Imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. 39. Pada hari yang ketujuh, imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Amin. Bu Leni, 42, 4, halo? Halo, tes. 42. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. 43. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi. 44. Dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. 45. Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. 46. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. 47. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Amin. 48. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. 49. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kermizi, dan hisop. 50. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. 51. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kermizi, dan burung yang masih hidup itu dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. 52. Dengan demikian, ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kermizi. 53. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Amin. 54. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala. 55. Tentang kusta pada pakaian dan rumah. 56. Tentang bengkak, bintil-bintil, dan pano. 57. Untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Imamat 15. Ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Amin. Bu Nace. Ya. Ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehan itu. 3.
beginilah kenajisan berhubungan dengan kelelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. 4. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis dan setiap barang itu didudukinya menjadi najis juga. 5. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 6. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Amin. Ayat 7, siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 8, apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 9, dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Ayat 10, setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 11, dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Amin. Ayat 12, kalau orang itu kena pada belahan tanah, itu haruslah dipecahkan dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Ayat 13, apabila orang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Ia lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Ayat 14, pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Ayat 15, lalu imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Ayat 16, apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Amin. 17. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. 18. Juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, dia harus 7 hari lamanya dalam cemar kain dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. 20. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Amin. Kurang 1 ayat ya Bu Yohana, sampai 21. Oke, 21. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Amin. Amin. Lanjut Bu Evi. 22. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya,
membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 23, juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 24, jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. 25, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. 26, setiap tempat tidur yang ditidurnya selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Amin. Ayat 27, setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadinya najis dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 1 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. 29, pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam kepada pintu kemah pertemuan. 30, imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehnya yang najis itu. 31, begitulah kamu harus menghindari orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Amin. 32, itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu kita sudah selesai baca. Sekarang Kak Zoli untuk melanjutkan ke musik ya. Jadi, boleh. Pagi jam 1 berjumpa.
Sudah. Ya, puji Tuhan kita siang hari ini sudah selesai pembacaan kita dari Imamat 13 sampai 15. Nah, sekarang kesempatan buat ibu-ibu yang mau memberikan rema, membagikan sharing buat kita semua siang hari ini. Silahkan ibu-ibu, siapa yang mendapatkan rema siang hari ini? Ya, saya sambil nunggu yang lain ya. Ya, silakan. Ya, baik. Menurut saya sebenarnya menarik ya. Imamat 13, 14, 15 karena terutama yang 15 karena memang saya baru pertama membaca mengenai bahwa ternyata terkait alat reproduksi kita ya, mengenai air mani termasuk juga menstruasi itu diatur di ayat Alkitab. Jadi saya di Imamat 15 ada hal saya lihat di sini yaitu bagaimana Tuhan juga mengatur terkait dengan organ seksual dan reproduksi laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi aturan terkait air mani dan bagaimana tidak boleh terpapar sembarangan. Lalu terkait juga dengan perempuan ya, terkait menstruasinya yang juga tidak boleh terpapar sembarangan. Lalu bagaimana penyelesaiannya, yaitu tadi masih dulu itu di perjanjian lama. Jadi ini untuk Israel ya, untuk laki perempuan Israel, penyelesaiannya yaitu perlu korban pendamaian oleh imam untuk memulihkan kesuciannya. Maaf, suara saya pelan ya Mbak Dede ya. Suara saya pelan Iya, ya? iya. Pelan ya? Iya, pelan. Iya, tadi Ya. yang kecil. Kecil Bu suaranya. Ini gede atau kecil? Sudah. Bukan Sudah. kecil, terlalu halus, terlalu halus. Masa sih? Ya, jadi itu. Ya, jadi yang saya lihat ya, jadi bagaimana di dalam Imamat 15 ini Tuhan itu mengatur alat organ reproduksi termasuk juga seksual baik laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki kalau terkait dengan air maninya yang tidak boleh terpapar sembarangan, perempuan yang sedang menstruasi juga tidak boleh terpapar sembarangan. Semua diatur secara detail oleh Tuhan melalui firman yang kita baca di Imamat 15 ini. Dan di perjanjian lama penyelesaiannya mereka perlu ada yang namanya kurban perdamaian ya yang dilakukan oleh imam untuk kembali memulihkan kesucian mereka ini. Nah, saya melihat begini, ternyata jika sampai Tuhan itu mengatur terkait dengan penataan kesehatan organ seksual dan reproduksi kita, ternyata ini juga merupakan adalah salah satu pengabdian kita sebenarnya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus menjaga kekudusan kita, bukan hanya mulut, bukan hanya pikiran, tetapi juga kekudusan reproduksi kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi saya melihat bahwa seluruh aspek kehidupan kita ini dari atas kepala sampai ke ujung kaki, bahkan yang jarang kita sebut di dalam doa kita, yaitu alat reproduksi, itu juga berkaitan dengan kekudusan Allah. Jadi kalau saya lihat di Roma 12 ayat 1 ya, tadi saya catat, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Salah satunya adalah juga itu tadi ya, alat reproduksi kita ini. Jangan sembarangan. Jangan apa sembarangan, mengerti ya kita ya dalam tanda kutip ya. Semua sudah diatur ternyata di imamat ini ya. Jadi biarlah kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan alat reproduksi tersebut, alat reproduksi dan organ seksual tersebut memang sesuai dengan tujuannya seperti itu, seperti yang sudah diatur dengan di ayat 15 ini. Jadi dan dua alat itu pun merupakan salah satu alat yang perlu kita kuduskan karena itu juga merupakan salah satu alat untuk kita mengabdi kepada Tuhan gitu ya. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Makanya kalau dibilang tubuhmu adalah bait Allah itu benar. Karena itu tadi di ayat 15 ini ternyata saya juga baru baca, ternyata alat reproduksi pun Tuhan sampai atur sebegitunya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dosa perzinahan, ini sudah ada juga diatur gitu ya bahwa Tuhan itu perzinahan itu terkait dengan alat reproduksi seksual, air mani, menstruasi dan segala macam.
Jadi itu aja Ida ya yang rema dari saya ya, bagaimana Tuhan itu luar biasa, kekudusan kita itu sampai diatur sampai alat reproduksinya, sehingga kita bukan hal yang bukan apa satu kebetulan akhirnya kita mendapatkan di Imamat 15 ini. Itu aja, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Kak Juli. Memang sangat betul ya, Tuhan kita emang sangat detail ya Kak. Sampai memperhatikan dari hal kecil sampai hal yang besar, sampai ujung kaki pun. Bahkan kuku kita yang sekecil ini pun Tuhan memperhitungkan ya Kak, sampai sedetail itu. Ya, terima kasih ya Kak Juli. Mungkin lanjut lagi ibu-ibu yang lain yang mau membagikan rema buat kita semua. Bu. Iya, iya, silahkan Bu. Saya menyambung dari Bu Joli ya. Di sini di ayat 31, Imamat 15 ayat 31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisan, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Jadi Tuhan itu memang benar-benar menghendaki kita kudus pada saat kita berhadapan di baitnya yang kudus pada saat itu. Tapi puji Tuhan kita berada dalam masa kasih karunia Tuhan, sehingga semua dosa kita itu sudah ditanggungnya, dan kita bisa pada saat kita masih berdosa, kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa memohon pengampunan Tuhan pada saat kita dalam kondisi-kondisi yang tidak baik gitu ya. Tapi dulu itu orang harus kudus dulu. Nah ini sungguh luar biasa Tuhan kita dosa-dosa kita yang Tuhan anggap termasuk yang kenajisan ini, yaitu kusta dan sakit kelamin ya kalau saya bilang. Jadi seperti itu, bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang sungguh berkorban buat kita, darahnya tercurah untuk kita, menyucikan kita. Gitu aja sih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka untuk siang sudah bagi rema buat kita semua. Memang betul ya, karena ketika kita jatuh dalam dosa itu memang kita butuh pengorbanan, dan Tuhan sudah berkorban untuk kita semua. Jadi kita sangat bersyukur siang hari ini kita semua yang hadir di sini sudah ditebus sama Tuhan. Terima kasih. Lanjut lagi ibu-ibu yang mau membagikan rema, silahkan. Aku boleh ya. Ya, silakan Ibu. Aku tentang penyakit kusta. Aku hanya merasa kayak ketika kita buka celah atau kita buka celah ya, itu akan jadi merembet kemana-mana seperti kusta ini ya. Jadi dia akan menjalar begitu. Jadi ketika kita buka satu pintu dosa, maka pintu-pintu yang lain akan terbuka gitu. Itu sih menurut aku ya. Gitu. Ya, itu Ya. aja sih. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, betul sekali. Sekali dosanya, sekalipun cuman marah aja ya, Kak. Tapi ketika kita memberi celah, maka dosa itu pasti memberi celah. Akhirnya merembet kemana-mana. pasti akan merembet kemana-mana, dan bukan cuma satu, pasti banyak sekali. Betul, Kak, ya. Ya, terima kasih. Lanjut lagi, Ibu-ibu. Siapa lagi? Ada Ibu Mensi, ada Ibu Yohana. Kak Ida, aku mau dong, Kak. Iya, ya, silahkan Kak Mary. Walaupun aku nggak baca, tadi aku nyimak kalau tadi Kak Joli bilang kita harus menjaga kudusan diri yang berhubungan dengan alat reproduksi dan seksualitas. Kalau aku dapat remanya, ternyata kita harus jaga kebersihan diri. Ini tamparan buat aku yang jorok ini. Ternyata jorok itu adalah hal yang bertentangan dengan Alkitab. Karena aku salah satu orang yang jorok sebenarnya ya. Ya dalam arti kayak gini, yang berhubungan dengan menstruasi segala macam, itu kadang-kadang apalagi kalau misalnya aku lagi kegiatan di luar kerja gitu kan, itu kadang-kadang pembalut itu tuh dari mandi pagi sampai mandi malam tuh nggak ganti-ganti. Itu tuh nggak boleh ternyata tadi dia kita enggak lah apa harus
membasuh diri gitu ya, mungkin habis juga apa, pokoknya aku tadi dengarnya adalah kita membasuh diri terkait hal itu. Intinya aku tangkapnya sih emang aku dapat jangan jorok, itu aja itu yang aku dapat, mungkin karena ini mengingatkan aku yang jorok ini. Terima kasih Oke. banyak. Iya, terima kasih Kak Mary. Ya betul Kak, memang kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kita harus sangat menjaga sekali kebersihan ya Kak. Ya, silakan lagi ibu-ibu yang mau lanjut. Iya, saya ya. Ya, silakan Bu Evi. Kalau ini kan tadi itu kita baca itu kan tentang kusta yang secara fisik gitu ya di perjanjian lama, sehingga diatur oleh Tuhan ketentuan-ketentuan untuk pentahiran. Oh, apa kusta itu dinyatakan udah tahir atau belum gitu. Nah kalau kita lihat di perjanjian lama itu kan ada Naaman ya yang pernah juga kusta ya. Gitu. Nah, tapi waktu itu pemulihan dia itu berbeda, tidak dengan semua peraturan-peraturan yang disebut ini. Memang dia dicarinya nabi ya, seperti itu. Dan ternyata untuk dia bisa pulih itu adalah hanya dengan kerendahan hati aja dia mau mengikuti apa yang dikatakan untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan itu. Nah, jadi sama dengan kayak kusta rohani juga ya. Itu kita untuk tahir itu hanya dibutuhkan kerendahan hati untuk mau mengakui kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita akan ditahirkan. Sama seperti yang 10 orang penyakit kusta juga di zamannya Yesus, kan dengan mereka hanya bertemu Yesus, mereka menjadi tahir. Seperti itu. Jadi kita bersyukur banget kalaupun misalnya ada tanda-tanda akan mengalami kusta rohani dengan tadi katakan buka celah ya, seperti itu. Nah, cepat-cepatlah kita untuk datang kepada Tuhan, karena kalau semakin kalau kita melakukan pembiaran itu tadi saya cek itu kan di Google katanya kan kalau kusta itu kan juga secara fisik membuat mati rasa gitu ya, sama dengan kusta rohani. Kalau kita sudah mengalami kusta rohani, kita jadi mati rasa dalam pengertian nggak peka kepada Roh Kudus, sehingga kita semakin ya semakin parah lah gitu. Tapi ketika kita mau merendahkan hati, kita mengaku kesalahan kita, dosa kita sama Tuhan, dan kita mendekat, kita akan dipulihkan. Itu sih yang saya dapat pengertiannya tadi, walaupun yang kita baca semua tentang tata cara zaman perjanjian lama untuk menyatakan seseorang itu kusta atau sudah akhir. Itu dari saya. Ya, terima kasih Bu Evi. Memang benar ya Bu Evi ya. Rendah hati, dengar-dengaran, dan harus ada tindakan. Ketika kita bertindak dan melakukan itu, maka di situ ada pelepasan atau pentahiran yang tadi sudah kita baca sama-sama ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu untuk seringnya siang hari ini. Ya, lanjut lagi. Ada Bu Dede, Bu Nace, Kak Sofi. Aku agak nambahin sedikit ya Bu. Ya, shalom, tetap sehat, tetap semangat buat ibu-ibu di grup ini. Ya, kalau secara garis besar ini kan kita tadi dijelaskan di Imamat 13-15 tentang bagaimana penyakit kusta, bagaimana istilahnya kalau kita mau dari istilahnya ditahirkan kembali itu bagaimana. Ini kok kalau itu zaman dulu itu namanya penyakit kusta itu benar-benar yang menakutkan sekali ya. Tapi kalau sekarang di zaman sekarang ini kita kan sudah tahu bahwa ada satu penyakit tuh yang sampai sekarang itu tidak bisa
disembuhkan. Meskipun ada obatnya, tapi kan tidak sembuh 100%. Ya, kita tahu HIV. Nah, yang jadi permasalahan saat ini itu concern saya itu kadang-kadang itu mau istilahnya kayak apa namanya, mendoakan terus ya. HIV ini kalau kita mau tahu di Indonesia setiap bulan itu ternyata ratusan, tanpa kita sadar ratusan ya, bukan hanya orang tua tapi anak-anak usia remaja itu sudah terjangkit. Nah itu kalau bagi saya itu sedih sekali ya, apalagi kita tahu saat ini itu anak-anak kita yang usia kecil sampai istilahnya SMA itu kan lagi banyak-banyaknya ya, lagi benar-benar apa namanya produktif banget kan, seperti itu yang kadang itu saya tuh ya ampun Tuhan, ternyata kalau kita melihat sekeliling kita saat ini tuh kayaknya kan baik-baik saja. Ternyata di dunia medis itu banyak sekali dokter yang concern. Hampir setiap hari ada saja permasalahan, ada saja yang datang untuk berobat dengan kasus apa namanya penyakit-penyakit kelamin yang nanti menjurusnya itu pasti ke HIV dan AIDS. Yang kita tahu sekarang ini kita nggak bisa pungkiri dengan masuknya banyak istilahnya kayak di sosial media, bahkan kita anak-anak itu bisa browsing dengan begitu bebasnya mereka mencari-cari yang istilahnya aneh-aneh ya, apalagi sekarang dengan banyaknya kaum pelangi ya, saya nggak bisa menutupi itu sudah istilahnya menjamur. Itu lebih banget gimana ya, kalau kita nggak hati-hati, balik lagi saya mungkin berkali-kali kalau sudah masalah seperti ini, meskipun saya saat ini belum memiliki anak, tapi concern sekali kalau sudah dengar, saya baca atau saya lihat di media sosial bagaimana dokter-dokter sudah mulai menyuarakan ini loh, ternyata di satu daerah itu kondisinya seperti ini. Itu yang kita itu mungkin bukan menutup mata, tapi memang nggak ngeh terhadap kasus ini. Padahal itu marak. Belum lagi baru-baru ini kita melihat bagaimana perbuatan asusila orang tua kepada anaknya itu benar-benar diumbar hanya untuk mendapatkan apa namanya uang, seperti itu, membuat video asusila sehingga apa namanya ia mendapatkan sejumlah uang. Itu kan kayak yang kemana ya, moralnya tuh udah susah, kayak berat untuk diperbaiki, padahal dari awal untuk supaya hal itu tidak terjadi, kita ini kan salahnya itu sering mengatakan bahwa ini tabu, menyatakan apa namanya pembelajaran tentang seksualitas itu tabu, mengajarkan bahwa gunakanlah alat pengaman dalam berhubungan seks itu tabu, padahal saat ini itu yang diperlukan. Minimal dengan kita mengajarkan apa namanya berhubungan itu harus menggunakan apa namanya kondom seperti itu sebenarnya bukan tabu lagi. Minimal meminimalisir hal-hal yang tidak baik atau penyakit-penyakit itu terjadi. Meskipun kita tahu bahwa berhubungan intim dengan orang yang bukan pasangannya itu adalah perbuatan dosa. Tetapi saat ini kan sudah kita nggak bisa lagi menutup mata. Anak sekarang aja, anak SMP saja sudah bisa melakukan hal-hal itu. Kenapa terjadi hal-hal itu? Karena tontonan yang mereka dapatkan sebentar. Tontonan bebas yang mereka dapatkan, belum lagi produk-produk film-film, apalagi jujur saja Thailand begitu bebasnya dengan
keragaman, dia mempunyai gender, bukan hanya pria dan wanita, pria wanita, tapi juga ada waria, ada yang ini, yang ada yang itu, sampai berapa tuh, 7 gender atau lebih kalau tidak. 17, Bu. Ya, 17 17 gender. Betul. Itu yang saya sampai wow. Dan itu orang-orang tuh suka cita, bahkan pemain-pemain yang seperti itu aja diagung-agungkan di kita, karena ya plus 62 itu harganya kan agak booming dikit langsung hype, agak booming dikit langsung hype. Nah, sedangkan kalau kita punya anak, terkadang kita larang. Itu kan anak itu kan anak zaman sekarang itu kan ngeyelnya dulu ya. Beda sama anak zaman dulu. Kita kalau sudah apa namanya, orang tua ngacungin tangan, jari, telunjuk aja kita sudah deg-degan, sudah ngeri. Anak sekarang kan tidak seperti itu. Nah, itu yang istilahnya bagaimana kita, apalagi mungkin kayak Bu DDP itu kan, beliau di dunia pendidikan bisa masuk istilah hal mengenai seks, seksualitas, mengenai alat reproduksi itu bukan tabu, tapi itu memang harus sejak dini diajar bagaimana menjaga itu, bagaimana menjaga apa namanya, bagian tubuh kita, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana kita memperlakukan anak-anak, atau bagaimana apa namanya, keinginan anak yang istilahnya kan anak sekarang itu sampai dibilang autis kan karena tenaganya berlebih tapi tidak tersalurkan seperti itu. Bagaimana supaya penyalurannya itu tidak salah? Itu yang benar-benar kita concern. Tidak hanya kita menyerahkan begitu saja 100% kepada sekolahan, tetapi juga bagaimana kita di rumah antara suami dan istri sehingga anak-anak itu bisa terjaga. Miris banget, sedih banget kalau kalau ternyata anak-anak yang masih usia dini, aduh SD aja sudah bisa rosok. Tidak hanya perbuatan, kata-kata. Kadang mama papa saat marah, saat dengar terus mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu kan anak sekarang itu kan bagaikan kertas putih, saat satu dicoret, wah udah bisa, bisa terserah kita mau bikin lingkaran, mau bikin garis, mau bikin gurat, itu terjadi gitu. Nah, itu yang eh, saya tuh pengen setiap kali kita berdoa, itu yang disisipkan dalam doa kita, terutama permasalahan pelangi, orang yang suka dengan sesama jenis. Jangankan seperti ini ya, maksudnya ini penyakit pelangi itu kan, orang-orang suka sesama jenis itu penyakit dan itu menular. Jadi tidak ini sama seperti si penyakit kusta. Kusta itu kan menular, gitulah. Itu yang berbahaya kalau sudah menular. Kita tidak bisa ini, yang jadi permasalahan kan kadang-kadang krisis identitas, itu yang dibenarkan bahwasanya oh iya mencari identitas. Oh, itu bagi saya tidak. Kamu itu terlahir kalau sudah ketahuan kamu sebagai laki-laki atau perempuan, ya itu kodratmu. Nggak perlu kamu cari lagi aku ini perempuan atau laki-laki. Kalau sudah terlahir sebagai perempuan, sudah terlahir sebagai laki-laki, harus ada penekanan bahwa kamu perempuan, kamu laki-laki. Apa yang kamu tidak boleh lakukan, apa yang boleh kamu lakukan. Itu penekanannya. Jadi bukan terus saking sayangnya kita sebagai orang tua akhirnya ya oke lah, bolehlah. Jadi kita juga sebagai orang tua, meskipun juga seperti saya bukan orang tua, terkadang saya selalu mengingatkan, hati-hati berteman dengan sesama jenis. Misalnya perempuan dengan perempuan, itu juga tetap harus dipantau. Di dunia yang saat ini, era globalisasi ini, banyak sekali hal-hal yang seperti itu bisa merasuk ke otak atau pikiran anak kita. Itu aja. Jadi dari imamat ini tadi tuh saya sampai yang rasanya badan saya itu dingin, merinding dan gemetar untuk ya ampun Tuhan. Penyakit kusta aja butuh waktu
Tuhan bilang tadi kan di apa ayat per ayat kita diingatkan 7 hari lamanya kita nggak boleh keluar. Terus ada batas waktunya sampai tenggelam matahari. Itu diulang lagi 7 hari. 7 hari itu harus dicek lagi, kalau nggak 7 hari lagi. Dicek lagi, kalau nggak 7 hari lagi. Diingatkan seperti itu. Masa kita nggak bisa untuk melakukan minimal di lingkungan terkecil anak kita, ponakan kita, tetangga sebelah rumah kita. Itu yang apa saya mohon banget supaya kedepannya kita bisa juga saling mendoakan, kita bisa saling mengingatkan terhadap hal-hal seperti ini. Itu aja Ibu-ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dede. Nah, ya, ini kembali lagi sebagai peran sebagai orang tua ya dalam mendidik anak. Jadi kita sebagai orang tua kita yang lebih tahu yang terbaik bagi anak-anak ya. Jadi kita harus mengontrol kemanapun anak-anak berada, maupun di sekolah, di tempat bermain atau apapun. Itu memang tugas kita sebagai orang tua ya. Oke, terima kasih untuk Bu Dede. Lanjut untuk siapa lagi yang mau membagikan drama siang hari ini? Bu Nace, Bu Yohana, ada Kak Mensi, Bu Dona. Dona tadi udah. Aku mau nanya terkait dengan tadi yang disampaikan sama Bu Dede. Untuk anak-anak yang oke lah masih di balita gitu ya, bisa nggak ya kita orang tuanya itu kayak tumpang tangan di alat produksi anak-anaknya biar kayak terjaga kekudusannya gitu, bisa nggak ya? Kalau tersirat aja sih. Kalau pendapat saya pribadi ya, tumpang tangan itu bukan ke itunya ya, tapi ke arah kepalanya. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh anak itu kan semua berawal dari otak. Pikiran ya. Otak itu betul, otak itu kan istilahnya mesin pekerja pada tubuh manusia. Bagaimana otak terstimulan, bagaimana otak dimasuki oleh sesuatu hal. Jangankan anak-anak kita aja, saat kita menonton sesuatu, mendengarkan sesuatu, otak itu kan bekerja. Terus menstimulasi untuk kita melakukan pekerjaan, menggerakkan tangan dan sebagainya. Jadi saat anak itu tidur, saat anak itu bangun, kita bisa mengajak dia berdoa. Lakukan seperti itu. Tumpang tangan seperti itu dan terus dilakukan. Tidak usah tabu untuk mengatakan bahwa dek nggak boleh ya, itu namanya berhubungan antara pria dengan pria, pria dengan wanita. Kita balikan lagi. Zaman dahulu Tuhan menciptakan itu ada penciptaan, itu diciptakan manusia. Adam and Eve, bukan Adam and Even, tapi Adam and Eve. Jadi Adam dan Hawa, seperti itu. Jadi kalau ada, meskipun itu teman wanita atau teman pria, sudah mulai memegang istilahnya bagian-bagian yang penting dalam tubuh, langsung tidak boleh. Mama melarang, mama tidak boleh. Seperti itu. Jadi anak-anak juga dari kecil sudah tahu bahwasanya organ mana yang vital, yang tidak boleh disentuh meskipun itu lawan jenis atau sesama jenis. Seperti itu. Itu tidak boleh. Nah, kalau dari kecil sudah diterapkan seperti itu, maka akan terstimulan di otaknya dia bahwa kayak ada istilahnya alarm. Itu mama menyarankan atau mama sudah mendoktrin tidak boleh. Berarti kamu tidak akan boleh menyentuh. Itu kalau menurut saya. Oh, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dede. Ya, betul ya Bu. Kalau apalagi anak-anak yang masih usia dini itu memang harus sangat dijaga sekali, akan sensitif. Anak kecil itu sekali dengar sesuatu atau melihat sesuatu, dia akan ingat sampai nanti. Ya,
Lanjut tuh, siapa lagi? Kaminsi, Bu Nace, apa sudah? Baik, sudah itu kayaknya. Oh, kayaknya sudah ya. Terima lagi. Ya, mungkin ini menurut apa yang kita baca, hukuman Allah ini bertujuan untuk memberikan kebaikan ya, kayak apa akibat sebab ya. Jadi bukan untuk menghancurkan ya, tapi semua itu aturan untuk menggenapi panggilan kita ya, menggenapi panggilan Allah dan rencananya buat kita semua. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus ingat dan kita harus kembali kepada jalan yang benar, yaitu kembali kepada Yesus Kristus. Itu aja sih Kak Joli. Ya, Kak Ida, mungkin sedikit ya. Oh iya, silahkan Kak Minsi. Saya tutup kamera karena ada tamu. Oh iya, kalian sambil kerja. Jadi ya benar dengan apa namanya tadi pembacaan kita juga harus intinya kita belajar untuk menjaga kekudusan ya dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dari kita dan jangan apa namanya yang saya dapat ya ada penyakit apa namanya kutu keturunan juga sih kalau ketika hal-hal penyakit yang seperti ini juga yang seperti kudis, kurap apa karena saya juga pengalaman pribadi seperti itu jadi bukan hanya terapkan untuk anak-anak saja tetapi orang tua juga harus doa pemutusan sih seperti sakit penyakit apalah itu juga harus perlu itu karena jangan hanya untuk anak-anak tok tapi orang tua juga seperti itu sehingga ketika orang tua pulih anak-anak juga akan dipulihkan seperti itu ya jadi itu saja jaga kekudusan dan terus apa yang Tuhan buat aturan-aturan itu baik untuk kita semua terima kasih Kak Ida. Iya, sama-sama Kak Mensi. Iya, betul juga ya Kak. Namanya juga kalau memang berbicara tentang kutu keturunan itu kalau belum diputuskan itu akan mengikuti sampai anak cucu pun. Jadi kita harus menyadari itu sampai dan turun temurun juga ya. Turun ya. Jadi kita harus menyadari itu kita yang sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan kita yang harus memutuskan itu ya. Ya, terima kasih. Ada lagi ibu-ibu yang mau menambahkan lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Kita tutup dalam doa. 2 menit, mungkin masih ada kesempatan 2 menit. Ada yang mau menambahkan, ibu-ibu? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita semua tutup pembacaan kita siang hari ini ya. Mari kita semua satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, kami semua kaum perempuan sudah selesai membaca dari Imamat pasal 13 sampai yang ke-15. Biarlah kami cuma sekedar membaca, tapi kami boleh mendapatkan rema dari setiap pasal, dari setiap ayat yang kami baca siang hari ini. Tuhan, Engkau meteraikan setiap firman-Mu atas setiap kami Bapa, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang bagi setiap sesama kami ya Bapak, terlebih keluarga dan lingkungan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami, Tuhan sendiri yang menopang kami, berikan kami kekuatan, sehingga hari demi hari kami mampu mengerti setiap kebenaran firman Tuhan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin.